Fawajibun lahul wujudu wal kidam. Kemudian yang kedua, kidam. Apa itu kidam? Para ulama membagi kidam itu kepada tiga. Satu, kidam zatiyun. Dua, kidam zamaniyun. Tiga, kidamun idopiyun. Nah, apa itu kidam zati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibun lahul wujudu wal kidam, kadza baqa'un la yusabu bil adam. Kemudian yang kedua, wajibun lahul wujudu wal kidam. Apa itu kidam? Kidam itu maknanya tergantung pembagian kidam itu sendiri. Para ulama membagi kidam itu kepada tiga. Satu, kidam zatiyun. Tulis tak, kidam zatiyun. Dua, kidam zamaniyun. Tiga, kidamun idopiyun. Nah, apa itu kidam zati? Yang dimaksud kidam zati adalah sesuatu yang ada tidak bermula, atau sesuatu yang ada tidak diawali dengan ketiadaan. Yang disebut kidam zati adalah sesuatu yang ada, keberadaannya tidak diawali oleh ketiadaan. Itu disebut apa? Kidam zatiyun. Siapa yang kidam zati? Allah. Keberadaan Allah tidak bermula. Tadi sudah dikatakan Allah itu ada. Adanya gimana? Tidak bermula. Tidak bermula itu apa? Tidak diawali oleh ketiadaan. Itu arti apa? Kidam zati. Yang kedua, kidam zamani, yaitu sesuatu yang ada, sudah ada keberadaannya dalam waktu yang lama. Ada permulaan, keberadaannya ada permulaan dan sudah lama. Itu disebut kidam zamani. Contoh, Ka'bah itu disebut kidam, disifati sifat kidam. Kidamnya apa? Kidam zamaniyud. Adanya bermula dengan ketiadaan, terus sudah lama keberadaannya. Beda dengan kidam zati. Kalau zati maka tidak bermula keberadaannya. Kalau kidam zamani mah adanya bermula, terus sudah lama keberadaannya. Berapa tahun? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Bahkan ada mengatakan seiring dengan keberadaan dunia ini,
Bumi ini diciptakan, Allah pula di situ menciptakan Ka'bah yang dialui dengan batu. Kemudian Nabi Adam juga tawaf berkeliling. Sejak Nabi Adam sudah ada itu. Maka sebelum Nabi Adam turun ke permukaan bumi ini, Ka'bah itu sudah ada. Paham? Itu kidam apa namanya? Kidam zamani. Contoh lagi, kalau di kita apa? Borobudur. Itu kidam. Sudah ada dalam waktu yang lama, ratusan tahun kan Borobudur itu. Ratusan tahun. Kalau tidak salah tahun berapa? 1700, 1800. Yang pasti bukan 1900 itu. Mantap itulah 17. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Jiwa yang di Batu Jaya. Nah, itu sudah lama keberadaannya. Nah, itu disebut kidam zamaniyun. Yang ketiga kidam idopiyun, kidam idopi. Apa idopi itu? Kidam idopi itu adalah sesuatu yang adanya lebih lama, lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya apa? Sifat kidam yang ada pada ayah. Lebih lama seorang ayah, ibu dibandingkan dengan sifat keberadaan siapa? Anaknya. Iya, bisa dipahami? Itu kidam. Nah, seperti kalian, Abi disifati kidam idopi. Mondok kalian dengan mondoknya Abi pasti lebih dulu Abi. Ketika Abi mondok, kalian belum ada. Sok siapa yang sudah ada tahun 82? Belum ada kan? Yang akan ada, orang tuamu aja belum nikah barangkali. Ada yang belum nikah tahun 82. Abi mondok tahun 82, 85, terus sampai tahun 93. 10 tahun pesantren. Ya. Itu kalian ada yang lahir 95 mungkin. Ya, 95, 90, 90 kesinilah. Ya. Ini 90 berapa? 95. Waduh, udah cukup kidam juga dibandingkan dengan si Bom-Bom. Jadi kidam idopi ini dengan ini 95. Udah 25 tahun ya. Udah waktunya ya mulai lirik kiri kanan. Ya. Itu ya. 25, 26, 27, 95. Nah itu kidam apa namanya? Kidam idopi. Paham? Kita kembali lagi sekarang. Allah disifati kidam. Kidamnya kidam apa? Kidam zati. Kidam zati apa? Keberadaannya tidak bermula. Ya, bukan kidam zamani, bukan kidam idopi. Nah, kemudian ya, Allah wajib disifati sifat kidam, Allah mustahil disifati sifat lawannya. Itu sifat apa? Sifat lawan dari kidam itu adalah sifat hudus, baru. Apa itu baru? Ya, tadi sudah dikatakan, baru itu yaitu keberadaannya diawali oleh tiada kemudian ada. Dalilnya sifat kidam. Apabila Allah disifat tidak dulu, pakai tidak dulu ya. Apabila Allah tidak disifati dengan sifat kidam, tentu Allah disifati lawannya, yaitu apa? Hudus, baru. Apabila Allah disifati sifat hudus, baru, pasti Allah butuh kepada muhdis, yaitu pembaru.
Nah, pembaru Allah pun disifati hudus lagi, karena sama-sama levelnya Tuhan juga. Butuh lagi kepada siapa? Muhdis yang lain. Muhdis yang ke berapa tadi? Kedua, yaitu sama disifati dengan sifat hudus. Butuh kepada muhdis keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai mungkin nggak terbatas. Pasti tidak terbatas. Kalau hal itu terjadi, maka akan timbul tasalsul. Apa katanya? Tasalsul, berurutannya sesuatu ya kepada yang lain tanpa batas. Sedangkan hukumnya tasalsul itu mustahil. Apabila tasalsul itu mustahil, maka mustahil pula Allah butuh kepada muhdis. Kalau mustahil butuh kepada muhdis, mustahil pula Allah disifati hudus. Apabila mustahil disifati hudus, maka Allah pasti disifati dengan sifat qidam. Atau begini, apabila Allah tidak disifati sifat qidam, pasti Allah baru. Apabila Allah baru, Allah butuh kepada pembaru. Pembaru itu pun butuh kepada pembaru yang lain. Pembaru yang lain butuh kepada pembaru yang lain, yaitu Allah. Namanya apa itu? Muter. Daur itu gini, An punya anak, si B punya anak, si C punya anak, si D punya anak, si A. Loh, kok gitu? Itu namanya apa itu? Daur. Mustahil nggak? Mustahil. A punya anak B punya anak C punya anak D punya anak A. Ih, sahabapana mau ayat ah? Nggak akan mungkin, mustahil orang punya lingkaran seperti itu. Siklus anaknya, Pak Asep punya anak, Pak Bambang punya anak, Pak Cece punya anak, Pak Dadang punya anak, Pak Asep. Itu ngambil dari huruf A semua ya. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin, mustahil. Jadi kalau Allah butuh kepada pembaru, maka akan timbul apa? Daur atau tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul hukumnya mustahil. So, kalau kita susun dalil lagi mana? Apabila Allah tidak disifati sifat qidam, tentu disifati sifat hudus. Apabila Allah disifati sifat hudus, pasti butuh kepada muhdis. Apabila Allah butuh kepada muhdis, maka muhdis itu pun butuh kepada muhdis yang lain. Apabila tidak ada batas, timbul tasalsul. Apabila ada batasnya, kembali lagi kepada awal, timbul daur. Sedangkan tasalsul dan daur itu hukumnya mustahil. Apabila daur dan tasalsul mustahil, maka Allah tidak butuh kepada muhdis. Apabila Allah tidak butuh kepada muhdis, Allah tidak disifati hudus. Apabila Allah tidak disifati hudus, pasti Allah disifati lawannya, yaitu sifat qidam. Maka dengan demikian Allah nyata disifati sifat qidam. Paham? Ya, itu sifat qidam. Hudus qidam. Lawannya dua tah, sifat wujud, sifat qidam. Kemudian yang ketiga, wal baqa'u, dan sifat baqo. Apa itu baqo?